Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, fi hadzal yaum Thulatha 17 dari dari Dzulqa'dah 1444 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Tauhid dalam pembahasan kitab Al-Mumti' syarah dari Al-Qawaidul Arba', yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada Al-Wajhur Rabi', wajah keempat perbedaan antara Al-Kuffar wal Musyrikun Al-Awwalun dengan Al-Kuffar wal Musyrikun fi zamanina al-an, di mana yang akhir dari pembahasan kita dari poin yang ketiga, bahwa al-kuffar wal musyrikun di zaman dahulu mereka lebih baik dari segi mengetahui makna la ilaha illallah. Adapun musyrikun ubadul kubur di zaman now, mereka tidak mengetahui makna la ilaha illallah, sehingga orang-orang musyrikun di zaman Nabi, mereka enggan untuk mengucapkan syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mereka enggan karena mengkonsekuensikan kalimat ini mereka harus meninggalkan Lat, Uzza, Manah dan Hubal, dan meninggalkan patung-patung berhala, dan menetapkan sesembahan hanya untuk Allah Jalla wa Ala saja. Maka di dalam ayat Al-Quran Allah menyebutkan aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Dan begitupun Ammu Abi Thalib, Ammu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Abu Thalib, di dalam hadis disebutkan wa aba an yaqula la ilaha illallah, dan pamannya Abu Thalib dulu enggan untuk mengatakan kalimat tauhid, karena sebelum matinya bahkan dia harus mengkonsekuensikan bahwa dia mengikuti ajaran Nabi Muhammad yang mengesahkan Allah Jalla wa Ala. Adapun kelompok al-mutakallimun fi hadza zaman, maka mereka bahkan memalingkan makna la ilaha illallah kepada makna tauhid ar-rububiyah, sehingga makna la ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin illallah wa la mudabbiral amra illallah, maka ini adalah ucapan yang lebih parah dari orang-orang yang terdahulu. Kenapa? Karena ucapan seperti ini mengilzamkan kelompok kufar Quraisy, maka mereka adalah kaum muslimin, maka mereka adalah telah masuk kepada Islam. Karena kelompok kufar Quraisy, mereka pun meyakini tauhid ar-rububiyah, la khalaqa illallah wa la razaqa illallah wa la mudabbira amra illallah. Maka Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Maka siapa yang menciptakan dan memberikan rizki, mereka akan mengatakan
yang menciptakan langit dan bumi, dia adalah Allah. Maka kelompok kufar Quraisy menetapkan makna apa yang al-mutakallimun sebutkan, la khalaqa wa la mudabbirul amra ilallah. Sehingga mengilzamkan orang-orang kufar Quraisy di zaman dulu, maka mereka muslimun. Ada suara? Tidak dengar. Adapun pembahasan di wajah yang keempat pada kesempatan hari ini, al-wajhu rabi' innal kufar al-awwalin yusrikuna fil uluhiyah la fi ar-rububiyah. Bahwa orang-orang musyrik zaman dahulu mereka mensyirikkan Allah di tauhid al-uluhiyah la fi ar-rububiyah, haitsu annahum athbatu annallaha huwallazi khalaqas samawati wal ard, seperti di kaidah yang pertama bahwa mereka menetapkan tauhid ar-rububiyah seperti yang kami sebutkan tadi, qul mayarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaqulunallahu faqul afala tattaqun. Maka di dalam surat ini disebutkan, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, siapa yang memberikan rizki dari langit dan bumi dan yang memiliki pendengaran dan penglihatan dan yang mematikan dari kehidupan dan yang menghidupkan dari kematian, dan siapa yang mengatur alam raya ini, fasayaqulunallahu faqul afala tattaqun. Maka mereka akan mengatakan Allah, lalu kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Dan begitupun di dalam surat Luqman Allah berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunnallah. Maka jika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan mengatakan Allah. Maka ini menjadi pendalilan bahwa mereka menetapkan tauhid ar-rububiyah, mengimani Allah yang menciptakan mereka dan mengatur mereka dan memberikan rizki kepada mereka. Dan dengan itu, kaif tasma'un? Dan dengan itu mereka lari dari tauhid al-uluhiyah. Maka di saat Nabi mengatakan qul la ilaha illallah tuflihu, maka mereka enggan. Seperti di dalam hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah dan Ibni Abbas, di saat Nabi naik ke Safa dan mengatakan, wahai Bani Lu'ay ibni Ka'ab, angkidu anfusakum minan nar, wa ya Bani Abdul Muttalib, angkidu anfusakum minan nar, wa ya Bani Abdi Manaf, angkidu anfusakum minan nar, wa ya Fatimah binti angkidhi nafsaki minan nar. Di saat Nabi mengajak mereka untuk menyebutkan la ilaha illallah agar kalian semua selamat dari api neraka, maka di sini berdirilah Abu Lahab dan mengatakan, ya Muhammad, tabban laka sairal yaum alihada jama'atana, celaka besar engkau wahai Muhammad, hanya untuk kalimat tauhid ini kami dikumpulkan dari gembong-gembong Quraisy untuk mendengar ceramah kamu dari pentauhidan Allah ini. Maka syahidnya mereka kufur kepada tauhid al-uluhiyah. Dan seperti hadis Sa'id ibn Musayyib yang kami sebutkan, bahwa paman Nabi di dalam sekaratnya saja, di ujung hadis disebutkan setelah didakwahi, ya am qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah, di sahihain dari Musayyib ibn al-Hazn, maka dikatakan fa'aba an yaqula la ilaha illallah. Mereka enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Abu Talib enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka dari sini menjadi pendalilan kelompok kufar Quraisy dulu
mereka menetapkan tauhid ar-rububiyah dan menafikan tauhid al-uluhiyah. Walakin al-mutaakhirun min gulati sufiyah wa ba'di ubadil qubur, adapun kelompok-kelompok di zaman now yang mana mereka itu melaksanakan sesembelihan kepada kuburan, al-adrihah, maka mereka masuk kepada perkara yang lebih parah. Mereka mentafsirkan makna la ilaha illallah ay la khalaqa aw la mudabbira aw la malika illallah, dan ini makna yang batil. Karena jika begitu telah kita bahas tadi, melazimkan, mengkonsekuensikan kelompok kufar Quraisy mengucapkan syahadat ataupun masuk kepada Islam, karena mereka menetapkan tauhid ar-rububiyah dan mereka menafikan tauhid al-uluhiyah. Adapun kelompok kufar di zaman now, maka mereka menetapkan tauhid al-uluhiyah, mereka lari dari tauhid al-uluhiyah dan mereka menetapkan tauhid ar-rububiyah. Dan kelompok al-mutaakhirun dari ubadul qubur was sufiyah, maka mereka mengumpulkan antara dua syirik. Syirik dari al-uluhiyah dan syirik dari ar-rububiyah.